Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 379. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Ki Demang itu pun melihat keseganan Agung Sedayu untuk berbicara tentang dirinya sendiri lebih panjang lagi. Karena itu, maka dengan serta-merta Agung Sedayu menjawab. Guru nampak menjadi semakin lemah. Tetapi jiwanya justru menjadi semakin tegar menghadapi keadaan wadaknya itu. Guru sama sekali tidak mengeluh, karena ia sadar sepenuhnya, bahwa yang terjadi itu adalah satu kewajaran. Apakah Kiai Gringsing dalam keadaan sakit? Bertanya Ki Demang. Tidak, jawab Agung Sedayu. Guru juga turun dari pembaringannya. Berjalan-jalan di halaman dan melihat-lihat kebun di padepokan, kolam ikan dan berbicara, bahkan bergurau, dengan para cantrik yang hanya sedikit jumlahnya itu. Syukurlah, desis Ki Demang. Sementara Swandaru berkata, tentu tidak jauh berbeda dengan keadaan guru beberapa waktu yang lalu ketika aku menengoknya. Tetapi guru adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pengobatan. Karena itu, selama masih memungkinkan, maka kita tidak usah cemas. Tetapi jika guru sudah tidak mampu mengobati sakitnya sendiri, maka itu adalah pertanda bahwa sakit itu tidak akan dapat disembuhkan oleh siapapun juga. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, Adi Swandaru benar. Karena itu, maka guru sama sekali tidak menjadi gelisah. Ia meyakinkan kebenaran kuasa tertinggi keputusannya. Ki Demang mengangguk-angguk. Desisnya. Kiai Gringsing adalah seseorang yang memiliki keteguhan yang utuh. Bukan saja kewadagan dan ilmunya, tetapi juga jiwanya. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia pun telah mengangguk-angguk pula. Namun sejenak kemudian, Agung Sedayu telah menyempatkan diri untuk melihat anak Swandaru yang nampak sehat. Wajahnya bersih, dan seperti ayahnya, bayi itu nampak agak gemuk dan kokoh. Ia akan menjadikan Sangkal Putung sebuah kademangan yang paling baik di seluruh Mataram, berkata Swandaru dengan bangga. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia melihat bayi itu tersenyum kepadanya ketika Agung Sedayu mencoba menimangnya. Tetapi Agung Sedayu tidak terlalu lama berada di Sangkal Putung. Agung Sedayu harus segera kembali dan singgah di Mataram. Ternyata Kiai Gringsing tidak dapat memberikan banyak keterangan tentang keadaan Pegunungan Kendeng. Sebagaimana dikatakan oleh gurunya, bahwa keadaan Gunung Kendeng beberapa puluh tahun yang lalu sebagaimana dikenal oleh Kiai Gringsing, tentu sudah berbeda dengan sekarang. Namun Agung Sedayu sama sekali tidak mengatakan tentang kelompok Gajah Liwung di Mataram. Jika Swandaru mengetahuinya, mungkin Swandaru akan segera berusaha melibatkan diri, namun dengan kemauan dan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh para pendukungnya dalam jajaran prajurit Sandi Mataram, maupun oleh anggota-anggota lainnya kelompok itu. Demikianlah, sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah menyatakan untuk segera mohon diri. Ia hanya sekedar singgah dalam perjalanannya dari Jati Anom kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Baiklah Kakang, sahut Swandaru. Pada satu saat aku akan menengok Kakang di Tanah Perdikan serta melihat barak pasukan khusus itu. Jika sebulan lagi Kakang belum datang mengambil kitab dari guru, maka jika mungkin, aku akan datang ke Tanah Perdikan. Namun aku masih harus menyesuaikan dengan tugas-tugasku yang ada di Sangkal Putung. Jika saat-saat kerja terlalu sibuk, maka aku tentu tidak akan dapat pergi. Baiklah Adi, jawab Agung Sedayu. Adi tidak usah terlalu memikirkan kitab itu. Apakah aku yang datang, atau Adi yang pergi ke Tanah Perdikan, tidak akan terlalu banyak bedanya. Namun aku memang berharap bahwa Adi akan dapat berkunjung ke Tanah Perdikan. Apalagi dapat membawa berita tentang kesehatan guru. Aku akan berusaha Kakang, jawab Swandaru. Sementara itu Agung Sedayu pun berkata kepada Pandan Wangi. Kapan kau pergi ke Tanah Perdikan, membawa anakmu menghadap kakeknya? Pandan Wangi tersenyum meskipun terasa kerinduan yang membersit di hatinya. Aku harus menunggu beberapa bulan lagi Kakang. Anakku masih terlalu lemah untuk menempuh perjalanan ke Tanah Perdikan. Jika perlu dengan pedati. Tidak ada kesulitan menyeberang Kali Opak maupun Kali Praga. Keduanya memiliki rakit yang cukup besar untuk menyeberang dengan pedati sekalipun. Bahkan di musim kering seperti ini, pedati akan dapat menyeberang langsung di Kali Opak, meskipun harus menempuh jalur penyeberangan selatan yang telah dibuat sasak di atasnya, berkata Agung Sedayu.
Ya, jawab Swandaru. Meskipun untuk menyeberang lewat Sasak itu juga harus membayar. Tetapi agaknya memang lebih baik daripada menyeberang dengan rakit melintasi air yang semakin dangkal di musim kering. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun telah meninggalkan Sangkal Putung. Satu lagi beban yang harus dipikulnya. Menjelaskan kepada Swandaru tentang perbandingan ilmu di antara murid-murid Kiai Gringsing. Namun sudah tentu dengan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Bagi Agung Sedayu hal itu adalah hal yang sangat rumit. Sebenarnya ia cenderung untuk membiarkannya saja, sehingga pada suatu saat Swandaru akan menyadari dengan sendirinya. Tetapi penalarannya dapat mengerti, kenapa gurunya minta kepadanya agar Agung Sedayu berusaha untuk menjelaskannya. Guru tidak menghendaki terjadi salah paham, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Tetapi Agung Sedayu pun sadar, jika ia salah langkah, justru akan dapat menimbulkan salah paham. Sambil merenung Agung Sedayu berderap terus di atas punggung kudanya. Ternyata jalan yang dilaluinya telah menjadi semakin ramai. Beberapa orang berkuda melintas dengan cepat. Yang satu dan yang lain hampir tidak saling memperhatikan sama sekali. Ternyata Agung Sedayu tidak mengalami hambatan di perjalanan. Kali Opak pun dilintasinya. Ia memang memilih jalan yang melintasi penyeberangan langsung. Beberapa orang di sebelah menyebelah Kali Opak itu telah membuat sasak penyeberangan di saat air tidak terlalu besar. Dengan memungut uang, mereka mempersilahkan orang-orang yang akan menyeberang melintas di atas sasak mereka. Satu cara untuk mendapatkan penghasilan di samping pertanian mereka. Tetapi sambilan itu hanya dapat dilakukan di musim kemarau, di saat air menjadi semakin kecil. Tetapi jika air menjadi besar, maka orang-orang yang akan menyeberangi sungai harus melintasi dengan rakit. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Agung Sedayu pun telah sampai ke Mataram. Ia berniat untuk singgah menemui Gelagah Putih dan Sabung Sari. Namun ketika Agung Sedayu memasuki halaman sarang kelompok Gajah Liung itu, maka ia pun tercenung sejenak. Ia melihat Ki Jayaraga sudah berada di tempat itu. Ki Jayaraga, desis Agung Sedayu. Kapan Ki Jayaraga datang? Kemarin, berkata Ki Jayaraga. Aku memang masih menunggumu hari ini. Jika kau tidak datang hari ini, maka aku akan berangkat besok ke Pegunungan Kendeng. Agung Sedayu tersenyum. Tetapi ia justru bertanya. Dari mana Ki Jayaraga tahu bahwa Gelagah Putih ada di sini? Ki Lurah Berenjangan, jawab Ki Jayaraga. Agung Sedayu tertawa. Namun kemudian Gelagah Putih dan Sabung Sari yang mendengar pembicaraan itu telah keluar dan turun ke halaman. Mereka telah mempersilahkan Agung Sedayu dan Ki Jayaraga untuk naik ke pendapa. Beberapa orang yang kebetulan ada di rumah telah ikut menemui Agung Sedayu. Namun 3 orang anggota kelompok Gajah Liung itu sedang tidak ada di sarangnya. Mereka sedang melihat-lihat suasana di luar sarang mereka. Setelah minum minuman hangat yang dihidangkan oleh Rara Wulan, maka Agung Sedayu telah bercerita tentang keadaan Kiai Gringsing. Betapapun tinggi ilmunya, namun umurnya yang telah menjadi semakin tua, telah membuatnya menjadi semakin lemah. Tetapi bagi Kiai Gringsing, hal itu adalah hal yang sangat wajar, sehingga Kiai Gringsing tidak menjadi gelisah karenanya. Tetapi guru tidak dapat mengatakan apa-apa tentang Pegunungan Kendeng, berkata Agung Sedayu kemudian. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu berkata selanjutnya. Sudah lama sekali guru tidak pergi ke daerah Pegunungan Kendeng. Karena itu, apa yang ada di Pegunungan Kendeng beberapa puluh tahun yang lalu, tidak dapat dipakai sebagai ukuran untuk melihat Pegunungan Kendeng sekarang. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Aku sependapat. Karena itu maka aku telah memerlukan pergi ke Pegunungan Kendeng. Bahkan lebih lama dari waktu yang aku rencanakan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya. Apakah ada sesuatu yang dapat memberikan petunjuk tentang anak-anak muda itu? Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Namun ia pun telah mengatakan kepada Agung Sedayu apa yang diketahuinya tentang Pegunungan Kendeng, sebagaimana pernah dikatakannya kepada Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah Ki Jayaraga masih belum puas, sehingga masih akan pergi ke Pegunungan Kendeng lagi? Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Aku masih ingin tahu lebih banyak tentang kelompok yang baru yang ada di Pegunungan Kendeng. Siapakah mereka, dan kenapa di Pegunungan Kendeng? Agung Sedayu tersenyum. Katanya.
Jangan terlalu terlibat dalam persoalan ini Ki Jayaraga. Biarlah pada saatnya nanti, anak-anak muda sajalah yang akan melakukannya. Tetapi Ki Jayaraga mengerutkan dahinya. Katanya, biarlah aku masih mendapat kesempatan berbuat sesuatu, agar di sisa umurku aku tidak menjadi terlalu sia-sia. Dengan kerja ini aku merasa bahwa sisa hidupku masih berarti betapapun kecilnya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat mengecewakan Ki Jayaraga yang juga telah menjadi semakin tua. Bahkan katanya lebih lanjut. Jika aku tidak melakukan sesuatu, maka aku akan menjadi semakin cepat tua dan semakin tidak berguna lagi. Agung Sedayu tersenyum. Ia mengerti maksud Ki Jayaraga yang umurnya memang menjadi semakin tua. Meskipun demikian Ki Jayaraga tidak ingin menjadi terlalu cepat tidak berarti di hari tuanya. Demikianlah. Maka baik Agung Sedayu maupun Ki Jayaraga telah diminta oleh orang-orang yang tergabung dalam kelompok Gajah Liwung itu untuk bermalam lagi di sarang mereka. Ki Jayaraga memang menunggu Agung Sedayu sampai hari itu. Jika Agung Sedayu tidak datang, maka Ki Jayaraga besok akan berangkat ke Pegunungan Kendeng. Apalagi jika Agung Sedayu telah datang. Maka Ki Jayaraga merasa bahwa keberangkatannya telah mendapatkan bekal yang lebih lengkap. Agung Sedayu pun merasa tidak berkeberatan untuk bermalam satu malam lagi di Mataram. Ia akan berada di antara orang-orang dari kelompok Gajah Liwung yang sedang mengalami persoalan khusus dengan nama kelompoknya itu, karena ada kelompok orang lain yang mempergunakan namanya justru untuk tujuan yang sebaliknya. Di tempat itu, Agung Sedayu dan Ki Jayaraga akan sempat berbicara panjang tentang kemungkinan-kemungkinan mendatang bagi kelompok itu. Kemarin telah terjadi perkelahian lagi, berkata Sabung Sari. Kelompok yang menyebut dirinya dengan nama kelompok Gajah Liwung telah berbenturan dengan kelompok Sidat Macan. Namun semakin lama kelompok-kelompok yang lain telah terdesak oleh kelompok yang menyebut namanya dengan Gajah Liwung itu. Jumlah anggotanya terlalu banyak, sehingga kelompok-kelompok lain seakan-akan telah kehilangan ruang geraknya. Namun akibatnya terasa di padukuhan-padukuhan yang agak jauh dari kota. Kelompok-kelompok yang terdesak itu telah menyebar ke tempat yang agak jauh, dan melakukan kenakalan dan menimbulkan keributan di tempat yang baru itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kecemasan anggota Gajah Liwung memang beralasan. Meskipun hal itu sudah diketahui oleh para petugas sandi, khususnya mereka yang mengendalikan gerakan anak-anak muda dalam kelompok Gajah Liwung, namun bagi anggota Gajah Liwung itu sendiri, tindakan-tindakan kelompok yang baru datang itu benar-benar telah menyakitkan hati. Dalam pada itu, selagi mereka sedang berbincang-bincang di sarang anggota Gajah Liwung itu, maka mereka telah dikejutkan oleh kehadiran Ki Lurah Beranjangan. Meskipun Ki Lurah Beranjangan sendiri sambil tersenyum-senyum memasuki halaman rumah itu, dan selanjutnya naik ke pendapa. Ki Lurah telah meninggalkan barak itu, bertanya Agung Sedayu. Terpaksa Nger, jawab Ki Lurah Beranjangan. Tetapi aku sudah membagi tugas. Menyerahkan pimpinan kepada orang-orang yang pantas, serta menitipkan kepada Ki Gede dan Sekar Mirah. Apalagi Ki Waskita kebetulan juga berada di Tanah Perdikan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia telah bertanya lagi. Apa yang memaksa Ki Lurah untuk meninggalkan barak itu? Persoalan yang sebenarnya adalah persoalan pribadi. Orang tua Rara Wulan telah mengirimkan utusan ke Tanah Perdikan untuk memanggil Rara Wulan pulang. Tetapi karena Rara Wulan sebenarnya tidak berada di Tanah Perdikan, maka aku memang menjadi agak kebingungan untuk memberikan jawaban, sahut Ki Lurah. Untuk apa utusan itu mencari aku, bertanya Rara Wulan. Bukankah wajar saja jika orang tua itu mencemaskan keadaan anaknya? Apalagi seorang gadis, jawab Ki Lurah Beranjangan. Lalu katanya. Apalagi gadis itu pergi tanpa seorang pun di antara keluarganya untuk menemaninya. Tetapi hari itu juga kakek pergi ke Tanah Perdikan. Bukan salah kami, karena kakek tidak memberitahukan kepergian kakek. Aku memang tidak memberitahukan kepadamu. Jika kalian pergi bersamaku, maka kalian tentu akan merasa kecewa. Mungkin perjalananku terlalu lamban, atau jalan yang aku tempuh tidak sesuai dengan jalan yang kau kehendaki, berkata Ki Lurah. Jadi bukan salahku jika aku pergi tanpa seorang pun di antara keluargaku yang mengikuti aku, desis Rara Wulan. Apakah aku menyalahkanmu? Justru Ki Lurahlah yang bertanya. Rara Wulan termangu-mangu. Namun ia pun terdiam. Ki Lurahlah yang kemudian berkata. Ada sesuatu yang penting yang harus aku sampaikan kepadamu Wulan. Apakah yang penting itu? Bertanya Rara Wulan sambil memberengut.
Setelah kami, karena kakek tidak memberitahukan kepergian kakek. Kita akan berbicara sendiri, sahut Ki Lurah Beranjangan. Persoalannya menyangkut persoalan pribadimu dalam hubunganmu dengan keluargamu. Kedua orang tuamu melihat bahwa kau telah menginjak usia dewasa. Jika aku sudah dewasa, apa yang dikehendaki ayah dan ibu? Bertanya Rara Wulan. Ki Lurah Beranjangan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Ki Lurah menjawab lagi. Kita akan bicara sendiri. Rara Wulan memang tidak mendesak. Tetapi jantungnya menjadi berdebar-debar. Ia mengerti apa yang dimaksudkan oleh kakeknya. Kedua orang tuanya tentu mulai membicarakan tentang kemungkinan yang dapat diperlakukan atas dirinya sebagai seorang gadis dewasa. Ayah dan ibu tentu berbicara dengan kakek tentang calon seorang suami, geram Rara Wulan di dalam hatinya. Sebenarnya lah bukan hanya Rara Wulan sajalah yang menjadi gelisah, tetapi Gelagah Putih juga menjadi gelisah. Meskipun tidak berterus terang, tetapi Gelagah Putih dapat menangkap isyarat yang bergetar pada pembicaraan singkat antara Ki Lurah Beranjangan dengan Rara Wulan. Gelagah Putih sendiri tidak tahu pasti perasaan apakah yang berkembang di dalam dirinya. Ia tidak mempunyai sangkut paut dengan Rara Wulan, selain berhubungan dengan kelompok Gajah Liwung. Seandainya ada persoalan pribadi dengan keluarganya, maka ia sama sekali tidak berkepentingan. Tetapi Gelagah Putih justru ikut menjadi gelisah. Ki Lurah Beranjangan ternyata tidak berbicara lagi tentang Rara Wulan. Tetapi ia mencoba ikut berbicara tentang perkembangan yang terjadi dengan kehadiran sekelompok orang yang juga mengaku bernama kelompok Gajah Liwung. Selagi mereka sibuk berbicara tentang perkembangan keadaan, maka dua orang anggota Gajah Liwung telah datang dengan tergesa-gesa. Wajah mereka menunjukkan kecemasan, sementara keringat mereka membasahi seluruh tubuh mereka. Apa yang terjadi? Bertanya Sabung Sari. Kami terlibat dalam perkelahian, jawab salah seorang di antara keduanya. Dengan siapa? Bertanya Gelagah Putih pula. Tidak jelas. Tetapi aku kira mereka adalah orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung. Kami tidak dapat menahan diri karena sikap mereka. Namun ternyata jumlah mereka cukup banyak, sehingga kami telah menghindar. Kalian langsung kembali kemari, desak Sabung Sari. Tidak. Kami sudah mengambil jalan melingkar, jawab seorang di antara mereka. Sabung Sari nampak tegang. Dengan nada rendah ia berdesis. Apakah kau luput dari pengawasan mereka sehingga mereka tidak mengikuti kalian, atau setidak-tidaknya mengawasi kalian sampai ke tempat ini? Kedua orang itu termangu-mangu. Namun salah seorang di antara mereka berkata, mudah-mudahan tidak. Kami telah mengambil arah yang kami harapkan dapat menyesatkan mereka. Tetapi jumlah mereka memang cukup banyak. Sabung Sari memang nampak menjadi tegang. Tiba-tiba saja ia berkata, kita lihat keluar. Tidak lebih dari 2 orang. Aku dan Gelagah Putih. Gelagah Putih pun tidak menunggu lagi. Ketika Sabung Sari bangkit dan melangkah dengan cepat keluar, maka Gelagah Putih pun telah keluar pula dan turun ke halaman. Keduanya tidak keluar dari regol halaman. Tetapi seorang pergi kebetulan sebelah kiri, dan yang lain ke sebelah kanan. Gelagah Putih yang melihat ke sebelah kanan, tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Di sebelah kanan adalah halaman samping rumah tetangga yang lain. Namun di halaman itu tidak nampak seorang pun. Sementara itu, Sabung Sari yang melihat keluar lewat butulan sebelah kiri yang menghadap ke sebuah lorong kecil, telah melihat seorang yang tiba-tiba saja melarikan diri. Demikian Sabung Sari muncul dari pintu butulan. Jarak orang itu agak terlalu jauh bagi Sabung Sari untuk mengejarnya. Meskipun ia mencobanya, namun orang itu segera menghilang meloncati dinding halaman. Sabung Sari tidak meloncat masuk. Jika ia melakukannya, mungkin akan timbul persoalan dengan pemilik halaman rumah itu. Apalagi jika orang itu tahu bahwa ia tinggal di rumah sebelah. Namun dengan demikian maka Sabung Sari menyadari bahwa 2 orang kawannya yang menghindar dari perkelahian itu telah diikuti oleh seseorang. Mungkin kawan dari orang-orang yang berkelahi itu, sehingga dengan demikian maka Sabung Sari harus menjadi lebih berhati-hati. Tetapi sebenarnya lah, bahwa ada beberapa orang yang mengamati rumah Suratama yang dipergunakan untuk sarang kelompok Gajah Liwung itu. Seorang yang dilihat oleh Sabung Sari memang telah melarikan diri. Namun ia pun segera menemui kawannya yang lain, yang mengamati rumah itu dari arah yang berbeda. Ada beberapa orang tinggal di rumah itu, desis orang yang dilihat oleh Sabung Sari. Ya, jawab yang lain.
Nampaknya rumah itu memang sarang sekelompok anak-anak muda. Tetapi jelas bukan dari sidat macan yang hampir menjadi jera. Bukan pula dari macan putih yang masih harus ditundukkan, dan tentu bukan kelompok kelabang ireng yang sudah semakin ketakutan. Mungkin kelompok gajah liwung. Kelompok yang paling sulit diikuti jejaknya serta ditundukkan, sahut yang lain. Lalu katanya. Namun akhirnya kita menemukan juga sarangnya. Kita harus menghancurkannya sampai lumat. Mereka pernah datang dan mengoyak seisi perkampungan kita di bukit itu. Tetapi mereka tidak berani datang lagi. Mereka sekarang lebih banyak berdiam diri setelah mereka tahu kekuatan kita yang sebenarnya. Karena itu, kita harus membalas sakit hati kita, sehingga kita akan dapat berkata kepada mereka, bahwa kitalah kelompok yang pantas menyebut diri kelompok gajah liwung, berkata kawannya. Ya, mereka telah menyakiti hati kita. Bahkan membunuh beberapa orang kawan kita. Yang lain tertangkap dan terpaksa mengakui beberapa kenyataan kita. Sehingga kita terusir dari perkampungan yang telah kita bangun, desis yang lain. Dendam kita tidak akan kita lupakan, berkata kawannya. Mudah-mudahan kita tidak salah. Sementara itu, seorang yang lain meyakinkan bahwa rumah itu adalah sarang kelompok yang menyebut dirinya gajah liwung. Seseorang melihat ciri itu nampak di dinding peringgitan, berkata orang itu. Bagaimana dapat melihatnya? Dan siapakah orang itu? Bertanya kawannya. Orang itu tersenyum sambil mengangkat dadanya. Katanya. Aku telah mengupah seorang penjual dawet untuk masuk ke halaman itu. Aku berpesan agar ia melihat-lihat keadaan di rumah itu. Mungkin ada ciri-ciri yang dapat diketahuinya. Ternyata ia tanggap akan maksudku, ia melihat di peringgitan sebuah gambar kepala seekor gajah. Tidak terlalu besar. Tetapi gambar itu dilihatnya dengan jelas. Kapan hal itu kau lakukan? Desak kawannya. Baru saja, jawab orang itu. Aku baru saja dikejar oleh seorang di antara mereka, yang tiba-tiba saja muncul dari butulan dinding halaman rumahnya, berkata kawannya yang telah dilihat oleh Sabung Sari. Orang yang mendapatkan keterangan dari penjual dawet itu tertawa. Katanya, aku adalah seorang yang mampu menyaingi prajurit Sandi dari Mataram. Nah, bukankah kita sudah mendapat keterangan lengkap? Malam ini kita akan menghancurkan kelompok yang pernah membakar dendam di jantung kita itu. Kelompok yang merasa berhak mempergunakan nama kelompok gajah liwung. Kita tidak tergesa-gesa. Tetapi kita harus mendapat keterangan yang lebih jelas tentang kelompok itu, berkata yang lain. Bukankah sudah jelas? Ciri itu memang tidak dapat dilihat dari luar. Hanya orang yang memasuki halaman dan mendekati peringgitan sajalah yang dapat melihatnya. Nah, penjual dawet pikul itu sempat menawarkan dawetnya kepada orang-orang yang ada di pendapa. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Seorang di antara mereka justru bertanya. Apakah masih ada orang jual dawet pikul di saat menjelang senja begini? Penjual dawet itu memang sudah akan pulang. Tetapi masih ada sisa dagangannya yang dapat dipergunakan sebagai alasan memasuki halaman rumah itu, jawab orang yang telah mengupah penjual dawet itu. Baiklah. Kita akan melaporkan kenyataan ini, berkata seorang di antara mereka. Tetapi orang yang mengupah penjual dawet itu berkata, kita akan melaporkannya. Tetapi kita dapat mengusulkan, agar kita dapat segera bertindak. Jika terlambat, maka kita akan kehilangan mereka lagi. Dendam kita akan terkubur dengan kelengahan dan kelambatan kita, sehingga kita akan menjadi sangat kecewa tanpa berkeputusan. Aku sependapat, sahut orang yang telah dilihat oleh Sabung Sari. Seorang di antara mereka telah melihat aku berada di luar dinding rumah mereka, di sebelah lorong kecil. Hal itu akan dapat menjadi alasan bagi mereka untuk berhati-hati. Baik, berkata yang lain. Seorang dari kita akan mengawasi rumah itu dari kejauhan, apakah para penghuninya meninggalkan rumah itu atau tidak. Yang lain akan kembali dan mengusulkan agar malam ini juga rumah itu dihancurkan dengan seluruh penghuninya. Jangan sampai kehilangan kesempatan lagi. Jika prajurit Mataram mencium rencana ini, mereka akan mendahului kita, karena nampaknya prajurit Mataram telah meningkatkan usaha mereka untuk menghancurkan kita. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, aku akan mengawasi mereka. Hubungi aku jika kalian telah mendapatkan satu kesepakatan untuk bertindak. Aku akan berada di sekitar rumah itu. Mungkin justru di kebun tetangganya.
Jika kalian telah bersiap, maka kalian akan memberikan isyarat. Yang paling baik adalah dengan panah sendaren. Tetapi mereka akan mendengar pula isyarat itu, sahut kawannya. Tidak apa. Demikian isyarat itu naik, maka kalian harus segera mengepung rumah itu. Kecuali jika kalian tidak berniat untuk menyelesaikan orang-orang itu malam ini, dan besok kita akan menyesali kelambatan kita, berkata orang yang akan tinggal itu. Bagaimana jika mereka telah meninggalkan rumah itu, bertanya yang lain. Aku akan berada di regol padukuhan ini. Karena itu, sebelum kalian memberikan isyarat dengan panah sendaren, seorang di antara kalian akan melihat apakah aku ada di regol atau tidak. Jika aku ada di regol, maka semua rencana akan dibatalkan, karena orang-orang itu telah pergi. Tetapi jika aku tidak ada di regol, maka isyarat itu dapat diterbangkan. Orang-orang kita akan memasuki padukuhan dari segala arah dan langsung mengepung rumah itu. Demikian mereka sadar akan suara panah sendaren, maka rumah itu sudah terkepung. Kita akan menyelesaikan orang-orang yang ada di dalam rumah itu dengan cepat, kemudian meninggalkan rumah itu sebelum prajurit Mataram berdatangan. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Kami akan pulang segera. Sebelum tengah malam, semuanya akan bersiap. Jika rencana ini gagal, maka kami justru akan melontarkan 3 anak panah sendaren berturut-turut, sehingga kau dapat meninggalkan persembunyianmu. Kalian harus bersiap jauh sebelum tengah malam," berkata orang yang bersedia mengawasi rumah itu. Orang-orang itu masih berbincang beberapa saat untuk membicarakan beberapa panggilan sandi. Kemudian mereka pun telah meninggalkan padukuhan di hadapan mereka, kecuali seorang yang akan mengawasi rumah yang dipergunakan oleh kelompok Gajah Liung itu. Dalam pada itu, ketika senja kemudian turun, maka di pendapa rumah Suratama itu pun telah dinyalakan lampu minyak. Sebuah oncor kecil berada di regol, sedangkan beberapa lampu yang lain menyala di beberapa bagian rumah itu. Namun seisi rumah itu tidak menyadari bahwa seseorang tengah mengawasi rumah itu dari jarak yang agak jauh. Namun sekali-sekali orang itu mendekat lewat kebun di sebelah rumah Suratama, untuk melihat apakah rumah itu menjadi kosong sama sekali atau tidak. Di sela-sela tanaman perdu orang itu merangkak-rangkak menuju, dan kemudian meninggalkan, dinding halaman samping rumah Suratama. Namun sebenarnya lah bahwa seisi rumah itu telah menjadi semakin berhati-hati menghadapi perkembangan keadaan, setelah Sabung Sari melihat seseorang yang nampaknya memang sedang mengintai rumah itu. "Kita harus berjaga-jaga," berkata Sabung Sari. "Kita akan bergantian mengamati keadaan. Setiap kali 2 orang." Tidak ada yang mengelak. Bahkan Rara Wulan pun mendapat tugas sebagaimana yang lain-lain. Namun Rara Wulan ternyata mendapat tugas yang pertama. Demikian malam turun, maka Rara Wulan dan Mandira bertugas mengamati keadaan di rumah itu. Rara Wulan bertugas di halaman depan, sedangkan Mandira bertugas di belakang dan halaman samping. Mereka akan bertugas sampai saat sirap orang. Kemudian tugas itu akan diambil alih 2 orang yang lain. Namun dalam pada itu, Sabung Sari dan Gelagah Putih ternyata tidak melepaskan mereka begitu saja. Terutama Rara Wulan. Meskipun kemampuan Rara Wulan telah berkembang semakin tinggi, namun bagi Sabung Sari dan Gelagah Putih, kemampuan Rara Wulan masih harus semakin ditingkatkan lagi. Ketika Sabung Sari dan Gelagah Putih berada di samping rumah itu, maka mereka telah memperhatikan keadaan dengan seksama. Dengan ketajaman indra mereka, maka mereka mengetahui bahwa seseorang tengah mengamati rumah mereka. Namun Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu. Menurut perhitungan mereka, orang itu tentu orang yang berilmu tinggi. Jika Sabung Sari dan Gelagah Putih mengejar mereka, maka akan dapat menimbulkan persoalan tersendiri dengan orang-orang di padukuhan itu. Orang-orang padukuhan itu akan terbangun dan bahkan akan dapat menimbulkan kegelisahan. Sabung Sari dan Gelagah Putih sama sekali tidak menduga bahwa sekelompok orang-orang yang kasar justru akan menyerang rumah itu. Bahkan siap untuk menghancurkannya tanpa memperhitungkan kemungkinan buruk bagi seisi padukuhan itu. Namun kehadiran orang itu telah membuat Sabung Sari dan Gelagah Putih berhati-hati. Karena itu, Sabung Sari dan Gelagah Putih telah menghubungi kawan-kawannya, agar mereka tidak terlalu cepat tidur meskipun mereka sedang tidak bertugas. "Biarlah tamu-tamu kita tidak terganggu," berkata Sabung Sari. Malam itu, Agung Sedayu, Ki Jairaga dan justru juga Ki Lurah Beranjangan berada di rumah itu. Ki Lurah ternyata lebih senang berada di rumah itu daripada pulang ke rumahnya sendiri.
Ia masih harus berbicara dengan Rara Wulan sendiri. Tetapi Ki Lurah ternyata memilih waktu yang dianggapnya paling baik, justru setelah Rara Wulan bertugas di seperempat malam yang pertama. Sebagai orang yang dibebani tanggung jawab oleh kedua orang tua Rara Wulan, maka Ki Lurah memang merasa bahwa Rara Wulan benar-benar harus mendapat perhatiannya. Apalagi kesenangan Rara Wulan bertualang adalah bukan kesenangan wajar dari seorang gadis. Namun sementara itu, kelompok yang juga menyebut dirinya Gajah Liwung ternyata telah mempersiapkan diri untuk menghancurkan seisi rumah itu. Dendam mereka menyala sampai ke ubun-ubun. Perkelahian yang terjadi di siang harinya, telah menuntun mereka menemukan sarang sekelompok orang yang pernah mengoyak barak-barak mereka di bukit kecil di sebelah hutan, sehingga mereka harus menyusun kembali barak-barak baru di tempat yang lain. Ternyata para pemimpin kelompok yang juga menyebut dirinya Gajah Liwung itu sependapat dengan anggota-anggotanya yang berhasil menemukan rumah kelompok yang lain yang juga bernama Gajah Liwung. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan untuk melepaskan dendam yang bagaikan membakar jantung. Karena itu, demikian para pemimpin kelompok itu mendapat laporan terperinci, maka mereka pun telah memanggil semua anggotanya. Semua anggota Gajah Liwung telah mendapat perintah untuk benar-benar tanpa belas kasihan menghancurkan rumah seisinya. Seorang dari antara kita mati, maka 5 orang di antara mereka harus terbunuh. 4 orang di antara kita terbunuh, maka 20 orang di antara mereka harus mati, berkata pemimpin tertinggi dari kelompok yang menyebut dirinya kelompok Gajah Liwung itu. Demikian mereka bersiap, maka pemimpin mereka pun segera memerintahkan mereka berangkat. Orang-orang yang datang sebelum senja itu telah memberikan beberapa petunjuk arah bagi kelompok Gajah Liwung yang besar itu. 4 orang yang dianggap paling berpengaruh telah mendapat tugas untuk memimpin anggota-anggotanya, yang akan mengepung rumah yang akan menjadi sasaran itu dari 4 arah. Mereka akan berhenti sejenak di luar padukuhan. Jika kawannya yang tinggal untuk mengawasi rumah itu tidak ada di regol, maka mereka akan dengan cepat menaikkan isyarat, sehingga anggota kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung itu akan dengan serentak memasuki padukuhan itu dari 4 arah. Persetan dengan orang-orang padukuhan, berkata pemimpin tertinggi dari kelompok itu. Jika orang-orang padukuhan itu ikut campur, maka mereka pun akan mengalami nasib yang buruk. Ketika segala persiapan telah mapan, maka orang-orang dari kelompok yang mengaku kelompok Gajah Liwung itu pun segera berangkat. Mereka mendekati padukuhan itu dari 4 arah. Mereka akan dengan cepat memasuki padukuhan itu jika isyarat telah naik. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Seperti yang direncanakan, maka orang-orang dari kelompok itu telah berada di 4 arah dari padukuhan itu. Seorang di antara mereka yang di siang harinya telah mendekati rumah yang dipergunakan oleh kelompok Gajah Liwung itu, telah mendekati regol padukuhan yang menjadi semakin sepi. Ternyata bahwa orang yang tinggal untuk mengawasi rumah itu tidak ada di regol. Karena itu, orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu pun segera mempersiapkan diri untuk memasuki padukuhan itu, demikian isyarat panah sendaren itu naik. Ketika segala persiapan telah dilakukan, maka pemimpin tertinggi dari kelompok yang juga mengaku bernama Gajah Liwung itu telah memerintahkan untuk menaikkan isyarat, panah sendaren. Demikianlah, maka sejenak kemudian seorang dari antara anggota dari kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung itu telah melontarkan panah sendaren ke udara. Suaranya melengking mengoyak sepinya malam, berputaran menggetarkan udara di atas padukuhan itu, sehingga seluruh padukuhan yang cukup besar serta di sekitarnya dapat mendengarnya. Para anggota kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung itu pun telah mendengar lengking panah sendaren itu. Karena itu, maka orang-orang yang dipercaya untuk memimpin kawan-kawannya di 4 jurusan telah meneriakkan aba-aba untuk menyerbu memasuki padukuhan itu, serta menempatkan diri sebagaimana telah diperintahkan. Ternyata orang-orang dari kelompok yang mengaku bernama Gajah Liwung itu mampu bergerak dengan cepat. Dalam waktu yang singkat, mereka telah menempatkan diri sesuai dengan rencana. Namun kehadiran mereka memang mengejutkan orang-orang padukuhan itu. Tetapi dengan garang orang-orang dari kelompok yang menamakan diri kelompok Gajah Liwung itu telah berteriak-teriak dan menakut-nakuti orang-orang padukuhan untuk tidak keluar dari rumah. Siapa yang keluar dari regol halaman dan kemudian terpenggal lehernya, adalah tanggung jawab mereka sendiri, teriak orang-orang itu. Karena itu, orang-orang padukuhan yang telah keluar dari pintu rumahnya, sama sekali tidak berani turun ke halaman, apalagi keluar dari regol. Mereka justru telah kembali masuk dan menyelarak pintu rumah mereka serapat-rapatnya.
Untuk beberapa saat orang-orang yang mengepung rumah Suratama itu menunggu. Mereka berharap bahwa seorang di antara mereka yang mengamati rumah itu segera menghubungi mereka untuk menyusun rencana selanjutnya. Pemimpin kelompok yang menyebut kelompoknya Gajah Liung itu masih memerlukan beberapa keterangan dari orang itu. Tetapi untuk beberapa lama orang-orang dari kelompok yang mengaku bernama Gajah Liung itu menunggu, namun orang itu tidak segera datang memberikan laporan. Dengan geram pemimpin kelompok itu telah menghubungi keempat orang yang memimpin bagian-bagian dari kelompok yang mendekat dari 4 arah. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dihubungi oleh orang yang tinggal untuk mengawasi rumah yang akan menjadi sasaran serangan mereka itu. Karena itu, maka pemimpin kelompok itu tidak sabar lagi. Ia pun segera membawa 2 orang kepercayaannya untuk melihat sendiri apa yang ada di dalam rumah itu. Ketika mereka mendekat dan memanjat dinding halaman samping, mereka memang menjadi termangu-mangu. Mereka tidak melihat seorang pun di halaman rumah itu. Lampu memang menyala di pendapa. Beberapa lagi di sudut-sudut rumah, dan sebuah oncor diregol. Namun rumah itu nampaknya sepi sekali. Lihat, perintah pemimpin kelompok itu kepada seorang di antara kedua orang kepercayaannya itu. Apa yang ada di rumah itu? Apakah rumah itu memang kosong, atau mereka telah membangun satu jebakan? Tetapi dari mana mereka tahu bahwa kita akan datang, bertanya kepercayaannya itu. Tetapi coba lihat sajalah, perintah pemimpin kelompok itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, orang itu pun telah meloncat turun ke halaman di bayangan kegelapan dedaunan. Sementara itu pemimpinnya berpesan. Hati-hati. Orang itu segera menyusup di antara gerumbul-gerumbul perdu, mendekati dinding rumah yang nampak sepi itu. Sebenarnya lah tidak terdengar suara apapun. Tidak pula terdengar tarikan nafas orang yang sedang tidur. Sementara pintu-pintu tertutup rapat. Dengan hati-hati orang itu telah pergi ke Sket Heng. Ternyata longkangan pun nampak sepi sekali. Bahkan orang itu telah memberanikan diri memasuki longkangan, dan kemudian menyentuh pintu butulan. Ternyata pintu itu terbuka. Dengan hati-hati orang itu memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Namun ia pun kemudian yakin, bahwa rumah itu ternyata kosong. Karena itu, maka ia memberanikan diri masuk lebih dalam lagi. Melihat sebuah bilik yang juga terbuka. Tidak ada orang. Tidak pula terdengar suara apapun juga. Ketika orang itu menjadi semakin berani dan melihat seisi rumah itu, ia sama sekali tidak menemukan seorang pun. Namun justru karena itu, maka ia merasa wajib untuk dengan segera melaporkan keadaan itu. Pemimpin kelompok yang menyebut dirinya kelompok Gajah Liung itu menggeram. Dengan suara bergetar ia berkata, agaknya iblis-iblis itu mengetahui bahwa kita akan datang. Karena itu, maka kita dapat menduga bahwa kawan kita yang tinggal itu justru telah tertangkap. Kedua orang kepercayaannya itu pun mengangguk-angguk. Namun pemimpin kelompok itu akhirnya berkata dengan lantang. Kita akan memasuki halaman itu. Semua orang pun telah dipersiapkan. 4 orang diperintahkan untuk menghubungi mereka yang datang dari arah yang berbeda. Jika terdengar panah sendaren, maka seluruh anggota kelompok itu akan memasuki halaman lewat regol, pintu-pintu butulan di dinding halaman, bahkan meloncati dinding dari semua arah. Sejenak kemudian semuanya telah bersiap. Pemimpin kelompok itu pun kemudian telah memerintahkan untuk melepaskan anak panah sendaren. Sekali lagi di atas padukuhan itu terdengar anak panah sendaren bergaung menggetarkan udara. Serentak orang-orang yang mengepung halaman itu pun telah bergerak. Dengan cepat mereka telah berada di segala sudut halaman. Beberapa orang telah memecahkan pintu-pintu rumah itu dan masuk ke dalamnya. Sebenarnya lah rumah itu telah kosong. Tidak seorang pun berada di rumah itu. Dari serambi yang paling belakang, sampai ke pendapa, mereka tidak menemukan bukan saja seseorang, tetapi rumah itu seakan-akan memang sebuah rumah yang kosong dan tidak berpenghuni. Kemarahan orang-orang yang menyebut diri mereka dari kelompok Gajah Liung itu menjadi semakin bergelora di dalam dada mereka. Apa yang ada di dalam rumah itu pun telah dihancurkan oleh mereka. Bahkan kemudian seseorang telah dengan sengaja memukul lampu minyak di atas ajuk-ajuk. Lampu minyak itu pun kemudian terjatuh. Minyaknya tumpah dan mengalir menggapai dinding. Maka api lampu minyak itu pun telah mengalir pula. Dinding bambu yang basah oleh minyak itu pun terbakar. Semakin lama semakin besar. Bambu yang kering itu demikian cepat membawa api menjalar sampai ke atap.
Sejenak kemudian, maka rumah itu pun mulai terbakar. Dindingnya, atapnya, dan menjalar kemana-mana. Semakin besar. Bambu yang kering itu demikian cepat membawa api menjalar sampai ke atap. Orang-orang padukuhan itu pun mulai mengintip dari pintu-pintu samping yang sedikit terbuka. Mereka melihat api yang menjilat ke udara seakan-akan menggapai langit. Tetapi mereka sama sekali tidak berani keluar dari rumah mereka. Mereka sadar bahwa bencana memang sedang terjadi. Rumah terbakar. Namun tidak seorang pun yang berani berbuat sesuatu, apalagi berusaha untuk memadamkan api yang berkobar. Mereka yang tinggal di sebelah-menyebelah memang harus berhati-hati. Untunglah bahwa halaman-halaman di padukuhan itu termasuk luas, sehingga jarak antara rumah yang satu dan yang lain pun cukup jauh, sehingga api tidak mudah menjilat. Namun dalam pada itu, beberapa orang sempat melihat dari luar padukuhan, api yang menjilat tinggi. Demikian mereka yakin bahwa rumah yang terbakar itu adalah rumah Suratama, maka Suratama seakan-akan telah kehilangan kendali. Hampir di luar sadarnya ia telah meloncat mencekik orang yang telah berhasil ditangkap oleh Sabung Sari dan Gelagah Putih, karena orang itu berkeliaran di dekat rumah yang dipergunakan sebagai sarang kelompok Gajah Liwung. Tetapi untunglah bahwa beberapa orang telah berhasil mencegahnya. Kita masih memerlukan orang ini, berkata Sabung Sari. Kawan-kawannya telah membakar rumahku, geram Suratama. Kita akan membuat perhitungan. Tetapi tidak sekedar dengan orang ini. Tetapi dengan seluruh kelompok yang menamakan diri kelompok Gajah Liwung itu. Suratama melepaskan tangannya. Tetapi giginya masih gemeretak menahan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Mereka membakar rumah kita. Kita pun akan melakukan hal yang sama, geram Gelagah Putih. Tetapi kita harus ingat pesan yang harus kita emban, berkata Sabung Sari kemudian. Gelagah Putih memang terdiam. Tetapi Naratama berkata, dalam keadaan yang tidak teratur, maka kemungkinan lain akan dapat terjadi dan dapat dimengerti. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sebenarnya juga sependapat, bahwa dalam keadaan khusus, maka pesan Ki Wirayuda itu tentu akan diperlonggar. Apalagi jika kelompok itu tidak meninggalkan bekas, karena yang akan dihadapi juga kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung. Demikianlah, sejenak kemudian orang-orang dari kelompok Gajah Liwung itu justru telah meninggalkan padukuhan itu. Mereka telah memaksa orang yang ternyata telah tertangkap itu untuk mengikuti, dan bahkan menjadi penunjuk jalan. Kalian tentu sudah tidak berada di bukit kecil di sebelah hutan itu, geram Suratama. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia berjalan terus menyusuri bulak-bulak panjang dalam gelapnya malam. Mereka memang tidak menuju ke bukit kecil di sebelah hutan itu. Tetapi mereka telah menuju ke lereng yang tidak terlalu dalam, namun jarang sekali disentuh kaki. Mereka masih mengikuti aliran sebuah sungai yang tidak begitu besar, menembus gerumbul-gerumbul perdu. Ketika orang itu berhenti, maka Suratama telah menggapai rambutnya sambil menggeram. Kau akan menjerumuskan kami? Orang itu tidak segera menjawab. Sementara itu, tangan orang itu telah terpilin ke belakang. Baik. Baik. Aku akan mengatakannya, desis orang itu. Apa yang akan kau katakan, geram Suratama. Orang yang dapat ditangkap oleh Sabung Sari dan Gelagah Putih itu pun termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Aku ingin menasehatkan agar kalian tidak pergi ke sarang kami. Kenapa? Bertanya Sabung Sari. Jumlah kalian sama sekali tidak memadai. Jumlah kami jauh berlipat dari jumlah kalian, berkata orang itu. Jika kalian datang ke sarang kami, maka yang akan terjadi adalah bencana bagi kalian. Jangan mencoba menakut-nakuti kami, bentak Naratama. Kalian telah membakar rumah kami. Kalian sangka bahwa kami tidak dapat membakar rumah kalian? Seperti aku katakan, kalian sejumlah ini tidak akan banyak berarti bagi kelompok Gajah Liwung. Kata-kata orang itu terputus. Suratama telah menampar mulut orang itu sambil membentak. Jangan menghina kami. Kami pernah menghancurkan sarang kalian ketika kalian masih berada di sekitar bukit kecil itu. Waktu itu kami tidak dalam kekuatan penuh, berkata orang itu setelah berdesis menahan sakit. Saat ini semua anggota kelompok Gajah Liwung sedang berkumpul. Tutup mulutmu, bentak Rumeksa. Cepat, tunjukkan sarangmu. Jangan dengan sengaja mengulur waktu agar kawan-kawanmu sempat kembali ke sarangmu. Jika demikian, maka justru bencana yang sangat mengerikan akan terjadi pada kelompok kalian.
Semakin banyak kalian berkumpul, maka akan semakin banyak pula anggota kalian yang terbunuh. Wajah orang itu menegang. Tetapi tangan Suratama telah menarik tangan yang terpilin itu, sehingga orang itu mengaduh kesakitan. Berjalanlah. Atau tanganmu patah sebelah, ancam Suratama. Orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun melangkah lagi. Namun ia masih juga berkata, "Aku telah mencoba memperingatkan kalian. Jangan bermain-main dengan kelompok Gajah Liwung, kalian akan menyesal." Orang-orang dari kelompok Gajah Liwung tidak pernah ragu-ragu bertindak. Aku tidak menakut-nakuti, aku justru berusaha mencegah bencana bagi kelompok kecilmu ini. Terima kasih. Sabung Sarilah yang menjawab. Hampir saja tangan Rumeksa telah terayun lagi. Tetapi ia justru terkejut mendengar Sabung Sari yang mengucapkan terima kasih. Namun karena itu, maka Rumeksa telah mengurungkan niatnya untuk memukul orang yang baginya sangat menjengkelkan itu. Sementara itu, Sabung Sari pun telah berkata selanjutnya. Marilah. Kita secepatnya mencapai sarang kelompok yang menyebut dirinya kelompok Gajah Liwung ini. Suratama pun kemudian telah mendorong orang itu. Sementara ia masih tetap memilin tangannya agar orang itu tidak berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki. Beberapa saat mereka menelusuri tebing sungai. Ternyata sarangnya yang dibuat kemudian, setelah sarangnya yang terdahulu di bukit kecil diketahui orang lain, tidak kalah tersembunyi dari yang terdahulu. Namun akhirnya ketika mereka naik ke tanggul, di hamparan hutan perdu mereka melihat bangunan-bangunan sederhana yang terbuat dari bambu dan ilalang, menebar di sela-sela gerumbul-gerumbul liar. Inilah sarang mereka, desis Mandira. Kita tidak mempunyai waktu lagi. Kita akan melakukan hal yang sama dengan yang telah dilakukan oleh orang-orang liar itu. Orang yang dapat ditangkap oleh Sabung Sari itu menjadi sangat gelisah. Namun ia masih berkata, "Tetapi berhati-hatilah. Orang yang tersisa dan berjaga-jaga di perkemahan kami masih lebih banyak dari jumlah kalian." "Aku tahu," jawab Mandira. "Tetapi kami sudah siap membinasakan mereka." Orang-orang dari kelompok Gajah Liwung yang sebenarnya itu telah merayap mendekat. Sementara itu, Sabung Sari berkata kepada Ki Lurah Beranjangan, Ki Jayaraga dan Agung Sedayu. "Tinggallah di sini. Kami akan menyelesaikan orang-orang itu." Ki Lurah tersenyum. Katanya, "Silahkan. Tetapi kami takut ditinggal di sini bertiga. Kami akan ikut." Sabung Sari masih sempat tertawa mendengar jawaban Ki Lurah Beranjangan. Bahkan ia berkata, "Bukankah kami sudah mempersilahkan Ki Lurah, Ki Jayaraga dan Agung Sedayu untuk kembali saja ke rumah Ki Lurah?" Di sana Ki Lurah tentu sempat minum wedang serai hangat dengan gula aren, ketela rebus, dan tidak menjadi ketakutan seperti di sini. Mandira menjadi semakin heran. Sabung Sari masih sempat bergurau dengan Ki Lurah Beranjangan, sementara di hadapan mereka terdapat perkemahan orang-orang yang telah membakar tempat tinggal mereka. Namun Sabung Sari pun telah memerintahkan orang-orangnya menebar. Sementara itu, tawanan mereka pun telah diikat erat-erat kaki dan tangannya, sementara mulutnya telah disumbat pula. Tali pengikat tangannya telah ditambatkan pula pada sebatang pohon yang cukup kuat, yang tumbuh di antara gerumbul-gerumbul perdu. Sebelum mulutnya disumbat, orang itu sempat berkata, "Jangan tinggalkan aku di sini. Di sini banyak sekali ular berbisa. Ular-ular itu tidak akan mau menyentuh kakimu. Darahmu adalah darah yang penuh noda-noda karena dosamu," jawab Pranawa. "Tetapi mungkin ular itu datang khusus untuk membunuhmu. Biarlah aku ikut kalian," minta orang itu. Tetapi mulutnya justru segera disumbat. Namun dalam pada itu, Suratama masih berkata, "Ketahuilah, jika kami menghancurkan perkemahanmu, sama sekali bukan salah kami. Ketika kami ketahui dari mulutmu bahwa kawan-kawanmu akan datang menyerang sarang kami, maka kami sudah menghindar. Kami tidak mau membenturkan diri melawan kalian, karena dengan demikian tentu akan jatuh banyak sekali korban, bahkan mungkin kematian di antara kalian. Tetapi usaha untuk menghindari kekerasan ini kalian salah artikan. Kalian tentu mengira bahwa kami telah melarikan diri, sehingga kalian telah membakar rumah kami." Orang yang telah disumbat mulutnya itu nampaknya masih akan menjawab. Tetapi suaranya tidak lagi dapat dimengerti. Demikianlah, maka sekelompok orang yang semula menamakan diri dengan kelompok Gajah Liwung itu telah mendekati perkemahan dengan sangat berhati-hati.
Mereka yang menjadi sangat marah itu tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali membalas tindakan orang-orang yang juga menamakan diri Gajah Liwung itu. Ki Lurah Berenjangan, Ki Jayaraga dan Agung Sedayu memang sudah tidak mampu lagi mencegah mereka. Apalagi Suratama dan Naratama. Darah mereka bagaikan telah mendidih dipanasi oleh api yang membakar rumah mereka itu. Sabung Sari yang memimpin kelompok itu memang tidak ingin mengecewakan anggota-anggotanya. Meskipun tidak semua gejolak di hati para anggotanya harus diikutinya, namun dalam keadaan yang paling gawat seperti saat itu, Sabung Sari merasa berkewajiban untuk membesarkan hati anggota-anggotanya. Sementara Gelagah Putih nampaknya juga telah tersinggung oleh tingkah laku orang-orang yang juga mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu. Beberapa saat kemudian, 8 orang anggota Gajah Liwung bersama ketiga orang tamu mereka telah semakin mendekati perkemahan. Beberapa buah barak-barak sederhana berdiri berjajar. Dari dalam barak-barak itu nampak lampu menyala agak redup. Ternyata bahwa masih juga ada beberapa orang yang tinggal di perkemahan itu. Namun nampaknya mereka menjadi lengah. Mereka merasa bahwa tempat mereka cukup terpencil dan jauh dari padukuhan. Tempat yang jarang sekali disentuh oleh kaki manusia. Ketika orang-orang yang mendekati barak-barak perkemahan itu yakin bahwa tidak banyak orang yang tinggal, maka Suratama dan Naratama nampaknya tidak dapat menahan diri lagi. Mereka langsung membuat api dengan titikan dan emput aren. Dengan dimik belerang mereka membuat nyala api. Kedua orang itu ternyata bergerak begitu cepat, didorong oleh kemarahan yang menghentak-hentak di dalam dada mereka. Naratama dan Suratama tidak telaten untuk membakar mulai dari dinding bambunya, meskipun dinding bambu itu kering dan mudah terbakar. Tetapi Naratama dengan tangkasnya meloncat dan berdiri di pundak Suratama. Dengan dimik belerang, maka Natarama langsung menyulut atap ilalang barak-barak itu. Atap ilalang kering. Karena itu, maka dengan cepat api pun menjalar. Tanpa peringatan atas orang-orang yang masih tinggal di barak itu. Api itu memang mengejutkan. Orang-orang yang ada di barak itu sama sekali tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang datang dan bahkan membakar gubuk-gubuk mereka. Beberapa orang pun segera berlari keluar. Mereka berteriak-teriak memanggil kawan-kawan mereka. Namun dalam pada itu gubuk yang lain pun telah terbakar pula. Keluarkan barang-barang berharga, teriak seseorang. Beberapa orang yang ada di perkemahan itu menuju ke sebuah barak di tengah-tengah barak yang lain. Mereka kemudian dengan tergesa-gesa telah mengeluarkan beberapa buah peti kayu yang ada di dalam barak itu, dan meletakkannya di tempat yang agak terpisah dari bangunan-bangunan sederhana yang memang mudah terbakar. Orang-orang yang mendatangi lingkungan perkemahan itu dapat melihat apa yang dilakukan oleh anggota kelompok yang juga menyebut nama kelompok Gajah Liwung itu. Apa saja isi peti-peti itu? Desis Sabung Sari. Tentu hasil rampokan yang sering mereka lakukan, jawab Gelagah Putih. Apa yang akan kita lakukan? Bertanya Sabung Sari. Merampas peti-peti itu dan menyerahkannya kepada Ki Wirayuda, jawab Gelagah Putih. Jika kita biarkan peti-peti itu di sini, maka tentu akan datang prajurit Mataram. Api itu akan mengundang mereka kemari, desis Sabung Sari. Tetapi tidak seorang pun menjamin bahwa peti-peti itu tidak akan jatuh ke tangan orang lain atau dibawa pergi oleh kelompok ini. Mungkin orang-orang yang masih bersembunyi, atau kawan-kawan mereka yang kembali mendahului para prajurit, jawab Gelagah Putih. Sabung Sari termangu-mangu. Ia mengerti jalan pikiran Gelagah Putih. Sementara itu, orang yang bertugas menunggui peti-peti itu pun memang tidak terlalu banyak. Namun bagaimanapun juga, Sabung Sari itu masih juga bertanya kepada Agung Sedayu. Apakah kita akan menyelamatkan peti-peti itu? Agung Sedayu yang mendengar pembicaraan itu mengangguk kecil. Tetapi ia berkata, jika kita sempat, tentu saja aku sependapat. Tetapi ingat, sebentar lagi akan datang prajurit Mataram atau orang-orang yang menghuni barak ini. Sebagaimana kita melihat langit yang merah karena kebakaran rumah yang kalian pergunakan itu, maka mereka pun tentu akan melihat langit yang menjadi merah di atas perkemahan ini. Jika demikian, maka kita harus melakukan sekarang juga, berkata Sabung Sari. Apa salahnya jika orang-orang yang membakar rumah itu datang, desis Gelagah Putih. Kita benar-benar akan terperangkap, jawab Agung Sedayu. Selagi kita bertempur melawan mereka, maka prajurit Mataram itu tentu akan berdatangan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia masih juga tetap menyadari bahwa sebaiknya mereka tidak bertemu, apalagi berbenturan, dengan para prajurit. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata,
Marilah. Kita mengambil peti-peti itu. Sabung Sari pun kemudian telah memberikan perintah kepada 8 orang anggota Gajah Liwung untuk merebut peti-peti itu dan menyelamatkannya. Serentak 8 orang anggota kelompok Gajah Liwung itu pun telah mendekati orang-orang yang sedang sibuk mengeluarkan peti-peti dari bangunan induk barak-barak yang terbuat dari bambu dan batang ilalang itu. Kehadiran mereka telah mengejutkan orang-orang yang sedang sibuk itu. Mereka tidak sempat memikirkan kehadiran orang lain di barak itu, karena perhatian mereka terpusat pada peti-peti itu. Mereka pun merasa tidak akan mampu menguasai api yang telah membakar beberapa buah barak dan menjalar ke barak yang lain. Sabung Sari yang berdiri di paling depan dari antara kawan-kawannya itu pun berkata lantang. "Serahkan peti-peti itu." "Setan kalian," geram orang-orang itu. "Kalian tentu yang telah menimbulkan kebakaran di sini." "Ya," jawab Sabung Sari. "Kami memerlukan peti-peti itu, apapun isinya." Orang yang nampaknya bertanggung jawab atas perkemahan itu selama kawan-kawannya menyergap sekelompok orang, yang ternyata gagal itu, menggeram. Katanya, "Kalian lelah datang untuk mengantarkan nyawa kalian." Sebelum Sabung Sari menjawab, maka orang itu telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya. "Tangkap mereka. Mereka telah membakar perkemahan kita. Kita akan mengadili mereka sesuai dengan paugeran yang berlaku bagi kelompok kita." Sabung Sari pun memberikan isyarat pula kepada kawan-kawannya. Sebelum seluruh kelompok itu kembali, ternyata jumlah mereka sudah lebih banyak dari seluruh kelompok yang dipimpin oleh Sabung Sari. Semua orang yang tinggal di perkemahan itu ternyata jumlahnya lebih dari 10 orang, tersebar di barak-barak yang berserak. Namun yang kemudian telah berkumpul untuk mempertahankan peti-peti itu. Semula sekedar menyelamatkannya dari amukan api yang merambat dari satu barak ke barak yang lain. Namun ternyata kemudian orang-orang itu harus mempertahankannya dari kelompok yang telah datang ke perkemahan itu. Karena ternyata hanya penyimpanan peti-peti itu yang tidak terjilat api. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah terjadi. 8 orang dari kelompok Gajah Liwung harus bertempur melawan 10 orang lebih dari kelompok yang juga menyebut kelompoknya Gajah Liwung. Tetapi pertempuran itu tidak berlangsung lama. Orang-orang dari kelompok Gajah Liwung yang sesungguhnya, dengan cepat telah menghentikan perlawanan 10 orang lebih itu. Beberapa orang menjadi pingsan, sementara yang lain tidak lagi mampu bangkit. Namun mereka tidak akan dijangkau oleh api yang nampaknya tidak akan memercik ke barak tempat penyimpanan peti-peti itu. Angin bertiup ke arah lain. Sementara ilalang dan bambu-bambu kering dari barak-barak yang lain begitu cepat menjadi abu. Sedangkan anggota-anggota kelompok Gajah Liwung itu memang tidak berniat membakar semua barak yang ada. Beberapa barak saja agaknya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kelompok Gajah Liwung yang sebenarnya mempunyai kemampuan bergerak cepat dan kekuatan yang cukup untuk menghadapi kelompok Gajah Liwung yang hadir kemudian itu. Namun Sabung Sari dan anggota-anggotanya benar-benar telah mengangkat peti-peti yang ada, yang ternyata cukup berat. Bahkan Agung Sedayu, Ki Jayaraga dan Ki Lurah Beranjangan sambil berusaha menyembunyikan wajah mereka, telah ikut membantu mengangkat peti-peti itu. Tetapi justru karena itu, maka mereka menjadi lambat sekali bergerak. Bahkan kemudian telah timbul pertanyaan dari Rara Wulan. "Kenapa kita bawa peti-peti itu? Bukankah sarang kita sudah dibakar?" Tidak seorang pun segera menjawab. Ki Lurah Beranjangan tentu berkeberatan jika barang-barang itu dibawa ke rumahnya, meskipun hanya untuk sementara. Namun Sabung Sari kemudian menjawab. "Kita bawa langsung ke rumah Ki Wirayuda." Beberapa orang saling berpandangan. Namun akhirnya mereka mengangguk-angguk. Tetapi Gelagah Putih masih bertanya. "Apakah cukup waktu bagi kita untuk membawa peti-peti yang berat ini sampai ke rumah Ki Wirayuda sekarang ini? Maksudku, apakah kita tidak akan kesiangan? Jarak tempat ini sampai ke Mataram agak jauh. Sementara itu, kita tidak akan masuk melalui gerbang utama. Kita akan melalui gerbang butulan yang tidak dijaga ketat. Atau bahkan kita harus melewati dinding kota." Sabung Sari mengerti keterangan Gelagah Putih. Karena itu maka katanya, "Kita akan menyembunyikan peti-peti itu. Seorang atau 2 orang di antara kita akan melaporkannya kepada Ki Wirayuda. Biarlah para prajurit Mataram mengambilnya. Kita akan mengawasi saja dari jauh." "Itu lebih mudah dilakukan," desis Ki Lurah Beranjangan. "Soalnya, di mana peti-peti ini akan kita sembunyikan?"
Namun dalam pada itu, dugaan mereka bahwa orang-orang yang menghuni perkemahan itu akan segera datang, ternyata memang benar. Demikian mereka membakar rumah yang dipergunakan sebagai sarang dari kelompok Gajah Liwung itu, maka mereka pun segera menyadari bahwa seorang di antara kawan-kawan mereka tentu telah tertangkap, sehingga akan dapat dipaksa untuk menunjukkan perkemahan mereka yang tersembunyi. Karena itu, demikian api berkobar, maka kelompok itu pun dengan tergesa-gesa telah meninggalkan tempat itu dan kembali ke perkemahan mereka. Mereka pun menyadari juga bahwa api itu akan dapat memanggil pasukan berkuda yang bergerak cepat. Apalagi jalan menuju ke padukuhan itu merupakan jalan yang mudah dilalui. Demikian mereka meninggalkan padukuhan itu dan menempuh separuh perjalanan, maka mereka telah melihat bayangan api yang mewarnai langit. Kebakaran, desis salah seorang pemimpin dari kelompok itu. Tentu perkemahan kita, geram pemimpin tertinggi kelompok yang mengaku bernama kelompok Gajah Liwung itu. Tentu orang-orang gila yang sarangnya kita bakar itu telah membakar perkemahan kita pula. Mereka memaksa kawan kita yang tertangkap untuk menunjukkan perkemahan kita. Cepat! Mudah-mudahan kita sempat bertemu mereka, berkata yang lain dengan suara lantang. Iring-iringan itu pun kemudian bagaikan berlari-lari melintasi jalan dan kemudian lorong-lorong sempit. Tanggul sungai dan kemudian menyusuri tepian. Namun ketika mereka sampai di perkemahan mereka, mereka menemukan beberapa buah barak telah menjadi api. 1-2 di antara gubuk-gubuk itu masih menyala. Sementara mereka menemukan kawan-kawan mereka yang menunggui peti-peti mereka sudah tidak berdaya. Beberapa orang memang masih sadar sepenuhnya. Tetapi mereka seakan-akan tidak lagi mempunyai kekuatan. Iblis laknat, geram pemimpin kelompok itu. Dengan suara bergetar, pemimpin kelompok yang menyebut kelompoknya itu dengan Gajah Liwung mengumpat tidak habis-habisnya sambil memandang sisa api yang masih menyala. Beberapa buah barak memang tidak terbakar. Tetapi ia pun kemudian melihat bahwa peti-peti yang disimpan oleh kelompok itu sudah tidak ada di tempatnya. Setelah menyingkirkan orang-orang yang pingsan dan menjadi tidak berdaya itu, mereka pun mendapat beberapa keterangan tentang kedatangan orang-orang yang telah membakar barak-barak itu. Orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu memang gila, geram pemimpin mereka. Kita memang telah membakar rumah mereka. Dan mereka pun telah membakar barak-barak kita. Tetapi juga merampok harta benda kita. Namun kemudian orang itu pun telah membentak kawan-kawannya yang bertugas di barak-barak itu. Apakah kalian tidak dapat bertahan barang sebentar? Mereka terlalu kuat, jawab salah seorang di antara mereka yang tidak berdaya lagi itu. Berapa orang yang datang kemari, bertanya pemimpinnya. Sekitar 10 orang, jawab orang itu. 10 orang, geram orang itu. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Kau katakan 10 orang? Ya, 10 orang, jawab orang yang menjadi terlalu letih itu. Dengan kasar pemimpin kelompok itu telah menampar wajah orang yang sudah tidak berdaya itu, sehingga ia menjadi terhuyung-huyung dan jatuh berlutut pada lututnya. Ampun, desisnya. Meskipun mereka hanya 10 orang, tetapi kekuatan mereka tidak terlawan. Bukan mereka terlalu kuat, tetapi kalianlah yang bodoh. Dengar pengecut, geram pemimpinnya itu. Orang yang tidak berarti seperti kalian itu, sudah sepantasnya dilemparkan ke dalam api. Bagaimana mungkin kalian dapat dikalahkan oleh 10 orang, sementara jumlah kalian lebih dari 10 orang? 1 orang di antara kita, bernilai 5 orang dari mereka dan dari kelompok yang manapun. Seorang di antara kita terbunuh, maka 5 orang di antara mereka akan kita binasakan. Tetapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. 10 orang lebih dari antara kita, tidak mampu melawan 10 orang di antara mereka. Atau katakan, seorang melawan seorang. Orang yang sudah tidak berdaya itu tidak menjawab. Tetapi tubuhnya bukan saja merasa sangat letih. Tetapi tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak. Namun kemudian pemimpin kelompok itu mendapat keterangan bahwa orang-orang yang telah datang membakar dan merampok barak itu telah meninggalkan lingkungan itu sambil membawa peti-peti yang berisi harta benda itu. Peti-peti itu cukup berat, berkata pemimpinnya. Ya. Nampaknya mereka juga mengalami kesulitan untuk membawa peti-peti itu, jawab orang yang sudah tidak berdaya itu. Jika demikian, mereka tentu tidak akan dapat berjalan cepat, berkata pemimpinnya. Ya. Agaknya memang demikian, jawab orang yang sudah menjadi sangat lemah itu.
Namun agaknya udara malam, harapan-harapan karena kehadiran kawan-kawannya untuk dapat ikut membalas dendam, serta pernafasannya yang semakin teratur, maka ia pun berkata, "Jika kita akan menyusul mereka, maka aku akan menjadi pencari jejak yang baik." "Kau masih mampu berjalan bersama kami menyusul orang-orang itu?" bertanya pemimpinnya. "Aku ingin menunjukkan kepada mereka, bahwa aku tidak selemah yang mereka sangka. Jika aku tidak mampu mempertahankan diri, karena aku tidak mendapat kesempatan untuk berbuat apa-apa." Tiba-tiba saja mereka datang menyergap setelah membakar barak-barak ini. "Demikian kami sibuk mengangkat peti-peti itu, mereka telah menerkam kami yang sedang lengah," jawab orang itu. Pemimpinnya mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian telah memberikan isyarat untuk mengumpulkan para pemimpin kelompok kecil di dalam kelompok besar Gajah Liung itu. Beberapa saat lamanya pemimpin kelompok yang menyebut kelompoknya itu bernama Gajah Liung telah memberikan beberapa petunjuk. "Kita tidak menghiraukan barak-barak kita yang terbakar. Kita akan melacak orang-orang yang telah merampok harta benda yang dengan susah payah kita kumpulkan. Mereka begitu mudahnya mengambil harta benda itu dari kita," berkata pemimpinnya itu. Karena itu, sejenak kemudian mereka pun mulai menebar. Beberapa orang sambil membawa oncor-oncor kecil telah berusaha untuk mengikuti jejak. Setiap kali nampak batang-batang perdu yang berpatahan. Nampaknya orang yang hanya sekitar 10 orang itu mengalami kesulitan membawa peti-peti yang berat. Setiap kali nampak bekas goresan dasar peti yang diseret di rumputan kering dan pohon-pohon perdu. Dengan demikian, maka kelompok itu pun telah mampu mengikuti jejak beberapa orang yang telah lebih dahulu membawa peti-peti berisi barang-barang berharga itu. Sehingga dengan demikian maka orang-orang dari kelompok itu berharap mereka akan dengan cepat menyusul mereka. Ternyata usaha orang-orang itu pun nampak akan berhasil. Di padang rumputan yang agak luas, mereka yang muncul dari balik gerumbul perdu itu segera melihat bahwa orang-orang yang mereka susul itu sedang menyeberang padang rumputan itu. Nampaknya mereka akan menuju ke hutan kecil itu untuk menyembunyikan peti-peti yang mereka rampok dari kita, geram pemimpin kelompok itu. "Ya," jawab seorang pemimpin yang membantunya mengatur kelompok yang cukup besar itu. "Kita harus menyusul mereka sebelum mereka mendekati hutan. Mereka akan dengan mudah melarikan diri masuk ke dalam hutan kecil itu. Mereka akan berpikir 2-3 kali untuk memasuki hutan itu. Hutan itu dihuni oleh binatang buas dan ular-ular berbisa. Mungkin mereka mampu melawan harimau beramai-ramai. Tetapi bisa ular sangat berbahaya. Di malam hari mereka tidak akan melihat ular-ular itu," desis pemimpin yang lain. Tetapi pemimpin tertinggi kelompok itu berkata, "Mereka tentu lebih takut kepada kita daripada kepada binatang buas dan ular berbisa yang manapun. Tetapi kita menunggu mereka memasuki padang ilalang. Kita akan bertempur di padang ilalang itu. Menghancurkan mereka tanpa diganggu oleh prajurit Mataram jika mereka datang karena nyala api itu. Jika mereka berada di padang di seberang hutan kecil itu, maka jarak arena pertempuran dengan api itu sudah menjadi agak jauh." Namun tiba-tiba seorang di antara para pemimpin itu mengingatkan, "Tetapi kita harus tetap berhati-hati. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kita pernah berbenturan dengan mereka di sekitar bukit kecil itu. Dan kita mengalami kesulitan meskipun jumlah mereka memang kecil." "Kau mulai menjadi ketakutan?" bertanya pemimpin tertinggi dari kelompok yang menyebut kelompoknya dengan nama Gajah Liung itu. "Tidak," jawab yang berusaha memperingatkannya itu. "Aku hanya ingin agar kita berhati-hati menghadapi mereka. Jumlah mereka yang kecil itu sama sekali tidak berarti bahwa mereka tidak berbahaya. Jika kita membuat perbandingan bahwa seorang di antara kita akan bernilai sama dengan 5 orang di antara mereka, maka kita akan menghancurkan mereka dengan korban tidak lebih dari 2 orang saja." "Ya," jawab pemimpin tertinggi. "Bahkan tidak seorang pun di antara kita akan menjadi korban." Kawannya itu tidak menjawab. Tetapi di dalam hati ia berkata, "Mudah-mudahan bukan sebuah mimpi. Karena setiap mimpi itu bukannya kenyataan. Sayangnya yang terjadi itulah kenyataan." Demikianlah, maka orang-orang dari kelompok yang juga menyebut kelompoknya Gajah Liung itu pun menebar. Mereka memperhitungkan bahwa mereka akan menyusul orang-orang yang berjalan di hadapan mereka, menyeberangi padang rumput itu setelah mereka berada di padang ilalang menjelang sebuah hutan kecil. Orang-orang yang mereka susul itu tidak akan dapat berjalan cepat, karena mereka membawa peti-peti yang cukup berat. Beberapa saat, ketika waktunya telah dianggap tepat,
maka pemimpin tertinggi dari kelompok itu pun telah memberikan isyarat. Serentak orang-orangnya telah berlari-lari kecil melintasi padang rumput sesaat Sabung Sari dan kawan-kawannya hampir memasuki padang ilalang. Tetapi sebenarnya lah bahwa Sabung Sari telah mengetahui bahwa jejaknya diikuti, sebagaimana diperhitungkan sebelumnya. Karena itu, maka mereka sama sekali tidak terkejut ketika mereka melihat orang-orang yang bermunculan dalam gelapnya malam dari balik gerumbul-gerumbul padang rumput itu. Ketajaman penglihatan mereka pun segera menangkap kelompok yang besar itu dalam keseluruhan. Mereka ingin bertempur di padang ilalang, berkata Sabung Sari. Memang agak terlindung. Mereka agaknya juga memperhitungkan kemungkinan para prajurit Mataram terpanggil karena cahaya api di langit. Mereka pun agaknya memperhitungkan bahwa pertempuran tidak akan berlangsung terlalu lama, karena jumlah mereka yang banyak, sahut Gelagah Putih. Kita akan menunggu mereka di padang ilalang itu. Aku sependapat, bahwa kita dengan jumlah yang kecil ini bertempur di tempat yang rimbun oleh batang-batang ilalang hampir setinggi tubuh kita, berkata Sabung Sari. Demikianlah, maka kelompok Gajah Liung itu telah membagi diri. Mereka menempatkan orang-orang terbaiknya memencar. Namun dalam pada itu, Sabung Sari dengan agak segan bertanya kepada Ki Lurah Beranjangan, Ki Jayaraga dan Agung Sedayu. Kami mohon maaf, bahwa justru saat-saat kami menerima tamu, kami harus bermain-main dengan kelompok yang menyebut dirinya senama dengan kelompok kami. Ki Lurah tertawa. Katanya. Silahkan lindungi kami, karena kami adalah tamu kalian. Kami akan tidur di atas peti-peti itu. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ki Lurah masih juga sempat tertawa. Sementara Ki Jayaraga dan Agung Sedayu pun tertawa pula meskipun tertahan. Namun sikap mereka ternyata telah membuat anggota kelompok Gajah Liung yang tegang itu menjadi agak tenang. Sabung Sari dan kawan-kawannya kemudian telah menempatkan peti-peti itu di antara batang-batang ilalang. Ki Lurah Beranjangan pun telah duduk di atas peti-peti itu sambil berkata kepada Ki Jayaraga dan Agung Sedayu. Marilah. Silahkan. Kita akan menonton satu pertunjukan yang tentu sangat menarik. Kakek masih saja bercanda, tiba-tiba saja Rara Wulan bergumam. Ki Lurah tertawa sambil menjawab. Bukankah itu lebih baik daripada kita berduka? Kakek selalu begitu di mana-mana, dalam keadaan apapun juga. Rara Wulan bergeramang. Ki Lurah Beranjangan tidak menjawab. Tetapi ia tidak tertawa lagi. Namun Ki Jayaraga dan Agung Sedayu pun kemudian telah duduk pula di atas peti-peti itu juga. Tetapi mereka tidak mengatakan sesuatu. Sementara itu, kelompok yang juga menyebut namanya dengan kelompok Gajah Liung itu telah menjadi semakin dekat. Ternyata mereka telah menebar dan berusaha mengepung Sabung Sari dengan kawan-kawannya. Tetapi Sabung Sari dan kawan-kawannya sudah bersiap sepenuhnya. Mereka menyadari bahwa lawan mereka berlipat ganda. Tetapi mereka tidak ingin melarikan diri dari arena. Mereka akan mempertahankan peti-peti itu dan menyerahkannya kepada Ki Wirayuda. Sabung Sari dan Gelagah Putih telah membagi diri, berdiri di arah yang berlawanan. Mereka harus mampu menjadi pengendali lawan-lawan mereka yang jumlahnya lebih banyak itu, sehingga kawan-kawan mereka tidak mengalami kesulitan. Sementara itu yang lain pun telah memusatkan segenap nalar budi mereka untuk menggerakkan segenap kemampuan mereka. Rara Wulan yang pernah mendapat petunjuk dari Sekar Mirah dan kemudian melakukan latihan-latihan yang berat, memang telah mampu meningkatkan kemampuannya, sehingga ia pun telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi lawan-lawannya. Beberapa saat kemudian, maka Sabung Sari dan kawan-kawannya itu sudah terkepung. Pemimpin tertinggi dari kelompok yang juga menyebut kelompok mereka Gajah Liung itu pun kemudian melangkah selangkah maju sambil berteriak. Siapakah pemimpin kelompok kecil yang sombong ini? Sabung Sari tidak dapat menghindari kedudukannya. Karena itu, maka ia pun telah melangkah maju pula sambil menjawab. Aku. Siapa namamu? Bertanya pemimpin kelompok yang besar itu. Apakah itu penting? Justru Sabung Sari bertanya. Kalian akan mati semuanya malam ini. Karena itu, nama kalian menjadi penting, agar kami dapat menyampaikan kepada orang lain bahwa kalian terbunuh malam ini di padang ilalang ini. Itu tidak perlu Kisanak. Kalian tidak usah mempersulit diri dengan bermacam-macam rencana seperti itu, karena tingkah laku kalian yang banyak menyakitkan orang lain itu sudah akan berakhir, jawab Sabung Sari. Ternyata kau seorang yang sangat sombong, geram pemimpin kelompok itu. Tetapi jawaban Sabung Sari membuatnya semakin marah.
Kita sama-sama seorang yang sombong. Karena itu, apa yang kita katakan tentu tidak akan ada artinya sama sekali. Apalagi kita memang sudah bersiap untuk bertempur, sehingga tidak akan ada kesempatan cukup untuk mengingat-ingat nama kami seorang demi seorang. Aku ingin mengoyak mulutmu yang besar serta lidahmu yang tajam itu, geram pemimpin kelompok yang mengepung Sabung Sari dan kawan-kawannya itu. Kami sudah siap menghadapi kemungkinan apapun, jawab Sabung Sari. Orang itu menjadi semakin marah. Namun ia pun merasa heran, bahwa kelompok yang jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah orang-orangnya itu begitu tabah bersiap menghadapi. Pemimpin kelompok yang telah mengepung Sabung Sari dan kawan-kawannya itu memang teringat peringatan seorang kawannya yang mengalami pertempuran di bukit kecil di dekat hutan. Ketika itu, jumlah yang kecil itu pun mampu mengacaukan perkemahan itu, meskipun mereka kemudian telah menyingkir sebelum seluruh anggota kelompok yang besar itu sempat berkumpul. Tetapi kini mereka akan menghadapi seluruh kekuatan kelompok yang juga menyebut kelompoknya itu dengan kelompok Gajah Liwung. Karena itu, maka pemimpin kelompok itu berkata, "Baiklah. Kita memang akan segera bertempur. Jika kalian berkeberatan menyebut nama kalian, maka kami pun tidak akan memaksa. Kami akan meninggalkan kalian di sini tanpa nama. Jika ada seseorang yang sempat menemukan tubuh-tubuh kalian yang membeku, maka kalian termasuk orang yang beruntung. Namun agaknya tubuh kalian akan membusuk di padang ilalang ini, atau sempat menjadi makanan binatang buas yang mencium bau bangkai." Sabung Sari tidak menjawab lagi. Ia sudah siap untuk berbuat apa saja. Jika perlu, maka Sabung Sari terpaksa mempergunakan ilmu puncaknya untuk menyapu lawan-lawannya yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tetapi pemimpin dari kelompok yang mengepung Sabung Sari dan kawan-kawannya itu masih berkata, "Kami akan mempertimbangkan pengampunan jika kalian serahkan kembali peti-peti kami tanpa cacat sama sekali." Tetapi Sabung Sari yang mempunyai cukup pengalaman itu berkata, "Aku tidak percaya kepada kalian. Setelah kalian menerima peti-peti itu, maka kami pun harus bertempur. Karena itu, maka kami akan bertempur sejak awal tanpa menyerahkan peti-peti yang sekarang sedang dipergunakan oleh kawan-kawan kami untuk duduk beristirahat." "Iblis kau," geram orang itu. "Agaknya kalian memang sudah merasa jemu untuk tetap hidup. Baiklah. Malam ini kalian akan mati. Seandainya kawan-kawan kalian bersembunyi di belakang batang-batang ilalang ini dalam jumlah yang sama dengan jumlah kami, maka kalian sebentar lagi akan kami sapu bersih. Apalagi hanya berjumlah hanya sekitar 10 orang. Nilai seorang dari kami adalah 5 orang di antara kalian." Tiba-tiba saja Sabung Sari tertawa. Katanya, "Sebenarnya aku tidak akan menjawab lagi. Aku sudah siap untuk bertempur. Tetapi kau nampaknya memang senang bergurau, sehingga aku harus tertawa lagi betapapun aku harus menunjukkan sikap yang garang." "Cukup," orang itu berteriak. "Kau akan menyesal atas sikapmu itu." "Sudahlah," berkata Sabung Sari kemudian. "Jangan terlalu banyak berbicara. Kawan-kawanku yang memang hanya sekitar 10 orang sudah siap." Orang itu menggeretakkan giginya. Ia pun kemudian telah meneriakkan isyarat kepada kawan-kawannya. "Bunuh semua orang. Ambil peti-peti itu kembali dalam keadaan utuh." Orang-orang dari kelompok yang juga menyebut kelompoknya bernama Gajah Liwung itu mulai bergerak. Sementara Sabung Sari dan kawan-kawannya pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian maka sentuhan telah terjadi. Seorang dari orang-orang yang mengepung Sabung Sari dan kawan-kawannya itu telah meloncat menyerang dengan golok yang besar di tangan. Dengan satu loncatan panjang, goloknya telah terayun mengerikan. Tetapi yang diserangnya kebetulan adalah Gelagah Putih, yang telah memegang ikat pinggang kulitnya. Karena itu, maka satu benturan yang keras telah terjadi. Demikian kerasnya sehingga orang itu sama sekali tidak mampu lagi mempertahankan senjatanya. Karena itu, pada benturan pertama orang itu telah terlempar beberapa langkah daripadanya. Ketika orang itu berusaha meloncat surut, maka ikat pinggang Gelagah Putih itu bagaikan telah terjulur memanjang mengejarnya. Sentuhan ujung ikat pinggang itu bagaikan goresan ujung pedang yang menyilang di dadanya. Terdengar keluhan tertahan. Tetapi orang itu telah terlempar jatuh di hadapan kawan-kawannya yang mulai bergerak maju. Beberapa orang memang terkejut. 2 orang telah mengangkatnya dan membawanya ke belakang kawan-kawannya yang bergerak maju. Seorang di antara mereka berkata, "Hati-hati. Mereka adalah ular-ular yang berbahaya.
Jika mereka mematuk, maka bisanya akan menjalar ke seluruh tubuh. Peristiwa itu telah membakar kemarahan setiap orang, sehingga rasa-rasanya darah mereka telah mendidih. Beberapa orang segera berloncatan menyerang dengan garangnya. Namun Sabung Sari dan kawan-kawannya telah menunggu dengan ujung senjata. Pedang mereka berputar dengan cepat, menangkis setiap serangan. Namun kemudian berputar dan terayun menyilang, mematuk dengan cepat ke arah jantung. Orang-orang dari kelompok yang juga menyebut dirinya Gajah Liung itu memang terkejut melihat ketangkasan bermain pedang dari orang-orang yang dikepungnya. Tetapi karena jumlah mereka terlalu banyak, mata mereka pun segera telah mendesak lagi. Pertempuran pun segera membakar padang ilalang itu. Semuanya mulai bergerak semakin lama semakin cepat. Orang-orang yang mengepung itu menyerang susul-menyusul seperti gelombang lautan menghantam batu karang di pantai yang curam. Tetapi Sabung Sari dan kawan-kawannya memiliki kemampuan yang memadai untuk bertahan dan bahkan sekali-sekali mendesak gelombang serangan itu. Ujung-ujung senjata yang beradu telah mengejutkan orang-orang yang mengepung itu. Sabung Sari ternyata tidak membiarkan kawan-kawan di sebelah-menyebelahnya mengalami kesulitan. Dengan segera ia menghentakkan ilmu pedangnya. Dengan tangkasnya ia telah mendesak sekelompok orang yang menyerangnya. Bahkan 1-2 di antara mereka telah berloncatan mundur karena luka-luka mulai menganga di tubuh mereka. Rara Wulan yang ikut pula bertempur, tidak lagi nampak terlalu lemah di antara kawan-kawannya. Ia telah mampu mengembangkan ilmu pedangnya pula, sehingga ia telah dengan tangkas mampu melindungi dirinya dari serangan-serangan yang datang beruntun. Tetapi sebenarnya lah lawan terlalu banyak. Betapapun mereka memiliki kemampuan yang tinggi, namun ujung-ujung senjata yang menggapai-gapai itu telah membuat Sabung Sari dan kawan-kawannya memeras kemampuan mereka untuk melindungi diri dan berusaha mengurangi jumlah lawan-lawan mereka. Dengan demikian maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Orang-orang yang mengepung itu menjadi semakin geram, sementara Sabung Sari dan kawan-kawannya menjadi semakin mengalami kesulitan. Meskipun anggota kelompok Gajah Liung yang sebenarnya itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari lawan-lawannya, apalagi Sabung Sari dan Gelagah Putih, namun jumlah lawan mereka benar-benar terlalu banyak bagi mereka. Betapapun kokohnya pertahanan sekelompok kecil anggota Gajah Liung itu. Namun mereka pun semakin lama menjadi semakin terdesak. Sabung Sari dan Gelagah Putih bahkan sudah mulai mempertimbangkan untuk mempergunakan ilmu mereka yang menggetarkan itu. Namun mereka masih saja merasa ragu. Jika demikian, maka mereka benar-benar akan membantai orang-orang yang telah mengepung dan menyerang mereka dari segala arah itu. Tetapi keduanya juga mempertimbangkan bahwa agaknya hal itu akan lebih baik daripada mereka bersama-samalah yang akan dibantai oleh orang-orang yang juga mengaku dari kelompok yang bernama Gajah Liung itu. Untuk beberapa saat lamanya Sabung Sari dan Gelagah Putih dibelit oleh keraguan-raguan. Meskipun setiap kali Sabung Sari dan Gelagah Putih sempat melemparkan lawan-lawan mereka dari lingkaran pertempuran dengan luka yang menganga, namun rasa-rasanya sulit juga untuk menghadapi ujung-ujung senjata yang jumlahnya terlalu banyak. Dari mana kelompok ini mendapatkan anggota yang sekian banyaknya, desis Sabung Sari di dalam hatinya. Sementara itu, anggota-anggota Gajah Liung yang lain mengalami kesulitan pula sebagaimana Sabung Sari dan Gelagah Putih. Bahkan mereka mengalami tekanan yang terasa lebih berat dari Sabung Sari dan Gelagah Putih. Beberapa kali Rara Wulan berloncatan surut, sementara Naratama pun harus mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya, ketika beberapa ujung senjata serasa mengejarnya. Gelagah Putih terkejut ketika ia mendengar keluhan tertahan di sisinya ketika ia sempat berpaling, maka dilihatnya Mandira mengusap darah yang mengalir dari luka di lengannya. "Kau terluka?" bertanya Gelagah Putih. "Hanya segores kecil." "Tidak apa-apa," jawab Mandira. Namun jantung Gelagah Putih terasa berdegup semakin cepat. Rasa-rasanya ia tidak dapat menahan diri untuk melepaskan ilmu pamungkasnya, meskipun dengan demikian akan jatuh korban yang tidak terhitung banyaknya. Tetapi tiba-tiba Gelagah Putih mendapat akal sebelum ia harus membunuh tanpa hitungan. Dengan lantang Gelagah Putih telah berteriak, "Buka lingkaran! Kita tidak akan menghiraukan peti-peti itu lagi. Yang penting, kita harus mempertahankan diri dan mengusir tikus-tikus tanah ini. Mereka tidak akan dapat mengangkat peti-peti itu selagi mereka melarikan diri." Suara Gelagah Putih itu sesaat memang menimbulkan keraguan-raguan. Apalagi mereka sudah sepakat bahwa yang memimpin kelompok itu adalah Sabung Sari, sehingga seharusnya perintah itu diberikan oleh Sabung Sari.
Namun mereka segera berubah menjadi heran. Sabung Sari justru tertawa sambil menyahut tidak kalah lantangnya. Aku setuju. Aku perintahkan membuka lingkaran. Kita bertempur dalam 2 kelompok. Separuh bersamaku, dan separuh bersama-sama bergeser memisahkan diri. Mereka yang datang menyergap untuk membunuh diri itu tidak akan dapat membawa peti-peti itu. Peti-peti itu terlalu berat untuk diangkat. Barulah beberapa saat kemudian anggota-anggota kelompok Gajah Liwung itu mengerti maksud Gelagah Putih dan Sabung Sari. Karena itu maka mereka pun segera memecah diri. 4 orang dipimpin oleh Sabung Sari, dan yang lain dipimpin oleh Gelagah Putih. Mereka bergeser saling menjauh. Namun ke-4 orang dalam setiap kelompok itu pun segera beradu punggung pula. Yang juga tertawa adalah Ki Lurah Beranjangan, Ki Jayaraga dan Agung Sedayu. Dengan nada tinggi Ki Lurah Beranjangan berkata, "Anak itu memang cerdik." Namun Ki Lurah dan Agung Sedayu terpaksa menyamarkan wajah mereka. Mereka telah melepas ikat kepala mereka dan menutup wajah mereka, sehingga yang nampak kemudian hanyalah bagian atasnya saja. Sementara itu rambut Agung Sedayu yang hitam ikal dibiarkan terurai sampai ke bahu, sehingga dengan demikian, ia akan menjadi sulit untuk dikenali lagi. Demikianlah. Maka ketiga orang yang duduk di atas peti-peti yang berat itu yang semula dengan sengaja membiarkan pertempuran terjadi tanpa berbuat sesuatu, untuk dapat menilai kekuatan kelompok Gajah Liwung, tidak dapat mengelak lagi. Demikian lingkaran itu terbuka serta membentuk 2 kelompok yang lebih kecil, maka beberapa orang langsung menyusup menyerbu ke arah ketiga orang yang masih saja berada di sekitar peti itu. Namun sejenak kemudian, ketiga orang tamu kelompok Gajah Liwung itu sudah terseret ke dalam pertempuran itu pula. Mereka harus mempertahankan diri dari sergapan beberapa orang yang menembus lingkaran yang telah terbuka. Sabung Sari tertawa sambil berkata, "Nah, marilah kita beramai-ramai dalam permainan yang barangkali mengasihkan ini." Ki Lurah tidak menjawab. Tetapi ia pun tertawa pula. Namun bersamaan dengan itu, Ki Lurah telah mencabut pedangnya pula. Agung Sedayu tidak dapat menunjukkan ciri tentang dirinya dengan mengurai cambuknya. Karena itu, maka ketika seorang di antara lawannya datang dengan tombak pendek di tangan, maka dalam waktu yang singkat tombak itu telah berpindah tangan. Dengan tombak pendek itu Agung Sedayu bertempur menghadapi orang-orang yang datang susul-menyusul menyerangnya. Namun orang-orang yang mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu harus melihat kenyataan, bahwa orang yang menutup sebagian dari wajahnya dengan ikat kepalanya dan membiarkan rambutnya terurai itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Karena itu, maka tombak pendek di tangannya itu seakan-akan tidak terlalu banyak bergerak. Namun setiap kali tombak pendek itu telah menyentuh tubuh lawannya dan mengoyak kulitnya meskipun tidak terlalu dalam, atau melontarkan senjata di tangan lawannya itu. Seorang lagi di antara mereka bertiga telah mengambil jarak dari yang lain. Meskipun agaknya orang itu sudah lebih tua dan tidak pantas lagi ikut dalam kelompok-kelompok seperti itu, namun ternyata memiliki kecepatan gerak yang luar biasa. Tangannya menjadi sangat terampil dengan pedangnya yang tidak terlalu besar. Tetapi pedang yang berputaran itu seakan-akan telah melindungi segenap tubuhnya dari ujung senjata lawan. Sebenarnya Ki Lurah Beranjangan mampu bergerak sangat cepat. Meskipun tubuhnya mulai menghambat kecepatan geraknya karena umurnya, namun bagaimanapun juga, lawan-lawannya masih saja kebingungan menghadapinya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa orang itu pernah menjadi pemimpin pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan Menoreh, justru pada saat pembentukannya. Yang seorang lagi, bergerak lebih tenang dan lebih lambat. Tetapi ayunan senjatanya melontarkan kekuatan yang tiada taranya. Seperti yang lain, Ki Jayaraga tidak ingin membantai lawan-lawannya dengan ilmunya yang dahsyat, yang telah pula diwarisi oleh Gelagah Putih. Meskipun tanpa ilmu puncaknya, namun Ki Jayaraga adalah orang yang telah menggetarkan jantung lawan-lawannya. Ketiga orang yang semula duduk seenaknya di atas peti itu telah memencar. Mereka bertempur tidak dalam kelompok-kelompok sebagaimana Sabung Sari dan Gelagah Putih bersama masing-masing 3 orang. Tetapi baik Ki Lurah Beranjangan, Ki Jayaraga maupun Agung Sedayu telah bertempur seorang-seorang, dan bahkan mereka berusaha saling menjauhi. Apalagi Ki Lurah Beranjangan, yang membutuhkan tempat yang luas untuk memperdayakan lawan-lawannya. Sekali ia meloncat surut. Namun kemudian dengan loncatan yang panjang ia datang menyerang. Tetapi sejenak kemudian ia meloncat ke samping dan berputar meninggalkan arena. Tetapi demikian lawan-lawannya menyusulnya,
maka ia pun telah meluncur dengan pedang berputar di tangan. Pantas ia disebut Ki Lurah Beranjangan, berkata Ki Jayaraga di dalam hatinya. Ia benar-benar mampu bergerak secepat burung beranjangan. Keseimbangan pertempuran pun telah berguncang. Sebagian dari orang-orang yang mengepung kelompok Gajah Liwung itu telah terhisap karena kehadiran ketiga orang yang semula duduk di atas peti itu di arena. Bahkan mereka pun telah berpencar, sehingga lingkaran pertempuran pun telah berserakan. Dua kelompok anggota Gajah Liwung yang sebenarnya telah bertempur dengan garang. Kemudian tiga lingkaran pertempuran telah terjadi pula di antara batang-batang ilalang. Ki Lurah Beranjangan yang tidak terlalu tinggi agaknya mampu memanfaatkan batang-batang ilalang dengan baik. Kadang-kadang tubuhnya itu seakan-akan hilang ditelan lebatnya batang-batang ilalang. Namun tiba-tiba dengan cepat muncul bagaikan seekor burung yang terbang menyambar-nyambar. Beberapa orang yang menghadapi Ki Lurah Beranjangan kadang-kadang memang menjadi bingung. Apalagi mereka bukan orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi. Mereka adalah orang-orang yang sekedar mempunyai bekal landasan dasar ilmu kanuragan. Alasan mereka pun tidak sama seperti kelompok-kelompok yang ada lebih dahulu di Mataram. Meskipun kelompok-kelompok itu sama-sama menggelisahkan banyak orang, tetapi kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung itu nampaknya mempunyai tujuan tertentu. Bahkan mirip dengan sekelompok besar perampok yang memanfaatkan keadaan yang goyah. Sementara itu, beberapa orang dari kelompok Gajah Liwung yang dipimpin oleh Sabung Sari serta ketiga orang tamunya yang terlibat, sempat mengamati ciri-ciri khusus pada tatanan gerak serta unsur-unsur gerak lawan-lawan mereka. Pada umumnya memiliki beberapa kesamaan ciri. Namun mereka sempat menilai bahwa sedikitnya ada dua kelompok yang tergabung dalam kelompok yang menyebut dirinya kelompok Gajah Liwung itu. Dua kelompok murid-murid dari dua perguruan. Agaknya memang dari dua perguruan, desis Agung Sedayu di dalam hatinya. Jika mereka sekedar gabungan anak-anak nakal yang bertingkah laku tanpa memperhitungkan akibatnya serta tidak bertanggung jawab, tentu tidak akan memiliki kesamaan ciri landasan ilmu seperti mereka. Dua ciri yang berbeda dari orang-orang itu merupakan satu petunjuk bahwa mereka datang dari dua perguruan. Ternyata yang melihat hal itu dengan jelas bukan hanya Agung Sedayu. Dengan demikian, maka orang-orang dari kelompok Gajah Liwung yang dipimpin oleh Sabung Sari itu beserta tamu-tamunya, menyadari bahwa mereka telah berhadapan dengan dua buah perguruan. Namun Sabung Sari dan kawan-kawannya mengenali kelompok yang ada sebelumnya juga dari sebuah perguruan, sehingga benturan kekuatan antara kelompok-kelompok itu akan dapat menyeret beberapa perguruan. Dalam pada itu, pertempuran menjadi semakin sengit. Rara Wulan yang baru memiliki landasan ilmu yang meskipun sudah agak kokoh, memang mengalami kesulitan untuk bertahan. Namun setiap kali Gelaga Putih datang pada waktunya untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Mandira yang terluka justru menjadi semakin garang. Kemarahannya telah membuat darahnya bagaikan mendidih. Dengan segenap kemampuan ilmu yang ada padanya, ia telah bertempur dengan sengitnya. Bersambung ke bab 380. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.